Sejarah Sunan Gunung Jati. 1. Asal-usul. Sebelum era Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat, ada seorang ulama besar dari Baghdad. Telah datang di daerah Cirebon bersama 22 orang muridnya. Ulama besar itu bernama Syekh Kahfi. Ulama inilah yang lebih dahulu menyiarkan agama Islam di sekitar daerah Cirebon. Al-Kisah. Putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang dan adiknya Rara Santang. Pada suatu malam mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi itu terulang hingga 3 kali. Yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad yang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad yang agung dan caranya menerangkan Islam. Demikian mempesonanya, membuat kedua anak muda itu merasa rindu. Tapi mimpi itu hanya terjadi 3 kali. Seperti orang kehausan, kedua anak muda itu ingin mereguk air lebih banyak lagi, air yang akan menyejukkan jiwanya yakni agama Islam. Kebetulan mereka telah mendengar adanya Syekh Zatul Kahfi, atau lebih mudah disebut Syekh Datu Kahfi, yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Lalu kemudian mereka berdua mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi, untuk berguru kepada Syekh Datu Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti yang diajarkan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walangsungsang dan adiknya nekat. Keduanya melarikan diri dari istana, dan pergi berguru kepada Syekh Datu Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Syekh Datu Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti. Tugas itu diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pendukuhan yang makin hari banyak orang berdatangan, menetap dan menjadi pengikut Pangeran Walangsungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walangsungsang diangkat sebagai kepala dukuh dengan gelar Cakrabuana. Daerahnya dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai ras atau keturunan. Banyak pula pedagang asing yang menjadi penduduknya, sehingga terjadilah pembauran dari berbagai ras. Dan pencampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caruban. Maka Tegal Alang-Alang disebut caruban. Sebagian besar rakyat caruban mata pencariannya adalah mencari udang. Kemudian dibuatnya menjadi petis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, petis dari air udang itu, cai rebon. Daerah Caruban pun kemudian lebih dikenal sebagai Cirebon hingga sekarang ini. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah Datu Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di kota suci Mekah, kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanillah sambil menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah, yang tengah sama-sama menjalani ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik pada wajah Rara Santang yang mirip mendiang istrinya. Sesudah ibadah haji diselesaikan, Raja Mesir itu pun melamar Rara Santang pada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana tidak keberatan. Maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i. Nama Rara Santang kemudian diganti dengan Syarifah Mudaim. Dari perkawinan itu lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Pangeran Cakrabuana sempat tinggal di Mesir selama 3 tahun. Kemudian pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri Caruban Larang adalah perluasan dari daerah Caruban atau Cirebon. Pola pemerintahannya menggunakan asas Islami. Istana negeri itu dinamakan sesuai dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Pakungwati. Dalam waktu singkat, negeri Caruban Larang telah terkenal ke seluruh tanah Jawa. Terdengar pula oleh Prabu Siliwangi selaku penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin putranya sendiri, maka sang raja tidak keberatan walau hatinya kurang berkenan. Sang Prabu akhirnya juga merestui tampuk pemerintahan putranya. Bahkan sang Prabu memberinya gelar Sri Manggana. Sementara itu, dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di negeri Mesir,
Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. 2. Perjuangan Sunan Gunung Jati. Sering kali terjadi kerancuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah, yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu. Tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedang Fathahillah adalah seorang pemuda Pasai, yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati, berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sultan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai Fatullah, atau Fathahillah atau Faletehan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim, datang di negeri Caruban Larang Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman, kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan, dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian, dari Syarif Hidayatullah lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah, dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tapi Prabu Siliwangi menolaknya. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam, dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan, Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah, kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua orang anak, yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan, beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama, dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu. Maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syarif Hidayatullah, yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Syarif Hidayatullah. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga dan lain-lain, menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan. Di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina, yang berkunjung ke Cirebon yaitu Ma Huan.
maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina, dan kawin dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ong Tien. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tien diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ong Tien ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tien yang dibawa dari negeri Cina itu, sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi, dan diperluas lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu, melibatkan banyak pihak, diantaranya Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal, sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diserukan dengan membangun jalan-jalan raya, yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya, untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri, sudah semakin terhimpit. Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin meluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka, untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil. Persenjataan Portugis terlalu lengkap dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ketika Adipati Unus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai Malaka bernama Fatahillah ikut berlayar ke Pulau Jawa. Pasai sudah tidak aman lagi bagi mubalik seperti Fatahillah. Karena itu beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah wafat pada tahun 1518. Kedudukannya digantikan oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Baru saja beliau dinobatkan, muncullah pemberontakan-pemberontakan dari daerah pedalaman. Di dalam usaha memadamkan pemberontakan itu, Pangeran Sabranglor meninggal dunia, gugur sebagai pejuang syahid. Pada tahun 1521, Sultan Demak dipegang oleh Raden Trenggana putra Raden Patah yang ketiga. Di dalam pemerintahan Sultan Trenggana inilah, Fatahillah diangkat sebagai panglima perang yang akan ditugaskan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Fatahillah yang pernah berpengalaman melawan Portugis di Malaka, sekarang harus mengangkat senjata lagi. Dari Demak, mula-mula pasukan yang dipimpinnya menuju Cirebon. Pasukan gabungan Demak Cirebon itu kemudian menuju Sunda Kelapa, yang sudah dijarah Portugis atas bantuan Pajajaran. Mengapa Pajajaran membantu Portugis? Karena Pajajaran merasa iri dan dendam pada perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Ketika Portugis menjanjikan bersedia membantu merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Mengapa pasukan gabungan Demak Cirebon itu tidak dipimpin oleh Sunan Gunung Jati? Karena Sunan Gunung Jati tahu, dia harus berperang melawan kakeknya sendiri. Maka diperintahkannya Fatahillah memimpin serbuan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Fatahillah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat. Dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya Fatahillah ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan, karena Fatahillah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingking. Di kemudian hari, Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Fatahillah kemudian diangkat segenap adipati di Sunda Kelapa.
dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Karena Sunan Gunung Jati selaku Sultan Cirebon telah memanggilnya untuk meluaskan daerah Cirebon agar Islam lebih merata di Jawa Barat. Berturut-turut Fathahilah dapat menaklukkan daerah Talaga, sebuah negara kecil yang dikuasai Raja Buddha bernama Prabu Pacukuman. Kemudian Kerajaan Galuh yang hendak meneruskan kebesaran Pajajaran lama. Raja Galuh ini bernama Prabu Cakraningrat dengan senopatinya yang terkenal yaitu Arya Kiban. Tapi Galuh tak dapat membendung kekuatan Cirebon. Akhirnya raja dan senopatinya tewas dalam peperangan itu. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahilah. Akhirnya Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai itu ke Cirebon. Sunan Gunung Jati menjodohkan Fathahilah dengan Ratu Wulung Ayu. Sementara kedudukan Fathahilah selaku Adipati Jayakarta, kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Ketika usia Sunan Gunung Jati sudah semakin tua, beliau mengangkat putranya yaitu Pangeran Muhammad Arifin sebagai Sultan Cirebon kedua. Dengan gelar Pangeran Pasara Pasarean, Fathahilah yang di Cirebon sering disebut Tu Bagus atau Kiai Bagus Pasai, diangkat menjadi penasehat sang Sultan. Sunan Gunung Jati lebih memusatkan diri pada penyiaran dakwah Islam di Gunung Jati atau pesantren Pasambangan. Namun 5 tahun sejak pengangkatannya, mendadak Pangeran Muhammad Arifin meninggal dunia mendahului ayahandanya. Kedudukan Sultan kemudian diberikan kepada Pangeran Sebakingking, yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin, dengan kedudukannya di Banten. Sedang Cirebon walaupun masih tetap digunakan sebagai kesultanan, tapi sultannya hanya bergelar Adipati, yaitu Adipati Carbon I. Adipati Carbon I ini adalah menantu Fathahilah yang diangkat sebagai Sultan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Adapun nama aslinya Adipati Carbon adalah Arya Kamuning. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568, dalam usia 120 tahun. Bersama ibunya, dan Pangeran Cakrabuana, beliau dimakamkan di Gunung Sembung. 2 tahun kemudian, wafat pula Kiai Bagus Pasai. Fathahilah dimakamkan di tempat yang sama. Makam kedua tokoh itu berdampingan, tanpa diperantarai apapun juga. Berikut salah satu kisah spiritual Sunan Gunung Jati. Jika ingin menjadi manusia istimewa, bergurulah kepada Muhammad. Syarif Hidayatullah merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara. Hai Syarif Hidayatullah, dengarkanlah petunjukku. Jika engkau ingin menjadi manusia mulia, sehingga dapat mengimbangi keramat Nabi, carilah dan bergurulah kepada Muhammad. Dalam hatinya, ia merasa pedih mengenang nasibnya yang tidak berdaya, sehingga tidak ada yang dapat menuntun mengkaji ilmu. Meskipun demikian, hatinya teguh hendak menuruti petunjuk kitab dan panggilan mimpi. Ia memohon diri kepada ibunya dan sudah tak dapat dicegah lagi kemauannya. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Syarif Hidayatullah mulai mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah, tetapi belum juga memperoleh petunjuk. Lalu, ia salat hajat 2 rakaat, memuji Tuhan, membaca solawat Nabi, dan mengucapkan istighfar. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jambini. Di sana, ia bertemu dengan naga Pratala yang menderita sakit bengkak. Sang naga minta diobati, dan Syarif Hidayatullah hanya menjawab, "Jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, pastilah engkau sembuh." Seketika naga Pratala menjadi sembuh. Kemudian, ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama Marembut, yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit. Oleh naga Pratala, Syarif Hidayatullah dianjurkan agar pergi ke Pulau Majeti Mardada, menemui pertapa di sana. Pulau Mardada dihuni oleh binatang buas dan berbisa, yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. Di sebuah cabang kai yang tinggi, Syarif Hidayatullah melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataullah sedang bertapa. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak ada harapan untuk menemui orang yang sudah tiada. Lebih baik berusaha mendapatkan cincin mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa barang siapa memiliki cincin mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta dihormati oleh umat manusia. Syarif Hidayatullah kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Ketika Syarif Hidayatullah berada di makam Nabi Sulaiman,
Jenazah Nabi Sulaiman seolah-olah hidup dan memberikan cincin mulikat kepadanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaiman. Sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayatullah jatuh di Pulau Serandil. Cerita dalam pupu ini diselingi oleh kisah Rara Santang yang merindukan Syarif Hidayatullah. Sudah 10 tahun Rara Santang ditinggal putranya. Ia selalu berdoa agar anaknya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ia mendengar suara ujarnya. Anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya di Bani Israel, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarif Hidayatullah, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa. Akhirnya, Rara Santang kembali ke Pulau Jawa, menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh Datuk Kahfi. Cerita kembali ke Syarif Hidayatullah yang jatuh di Gunung Surandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air surga yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayatullah meminumnya. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya. Kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan. Namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayatullah kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Atas anjurannya, Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di Gunung Muria dengan gelar Syekh Ampel Denta. Dengan demikian, sudah 4 orang syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Suatu ketika, Nabi Ilyas menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayatullah bahwa rotinya adalah roti surga, dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa, Arab, Kures, Asi, Pancingan, Inggris, Cina, Turki. Nabi Ilyas juga memberi petunjuk bahwa, jika hendak mencari Muhammad, ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa, dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika. Dan tiba-tiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Syarif Hidayatullah melesat ke angkasa, lalu membonceng di ekor kuda. Nabi Khidir penunggang kuda menyentakkan kudanya hingga Syarif Hidayatullah terpelanting. Dan jatuh di negeri Ajrak di hadapan Abdul Sapari. Abdul Sapari memberinya 2 butir buah kalam muksan. Sebuah dimakan habis oleh Syarif Hidayatullah. Dan terasa manis sekali, sementara sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Abdul Sapari menyatakan bahwa, tindakan itu menjadi pertanda bahwa, kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayatullah menjadi sultan. Tidak demikian halnya jika 2 buah itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya, buah kalam muksan yang sebuah lagi segera dimakan. Namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. Ia pingsan seketika. Abdul Sapari segera memanggil Pati Sadasatir untuk memasukkan Syarif Hidayatullah ke bubungan masjid. Dari situ, Syarif Hidayatullah miraj ke langit. Dalam perjalanan miraj, pertama kali ia sampai di pintu dunia, dan melihat orang-orang yang mati sabil, serta mukmin yang alim dan kuat beribadat. Di langit kedua, ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa, yang menghadiahkan nama Syarif nama tunggal. Di langit keempat, ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama. Antara lain, malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, dan Israel memberinya nama Syekh Garda Pangisepsari. Di langit kelima, ia bertemu dengan ribuan nabi, antara lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayatullah. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil, Nabi Ibrahim memberi nama Saripullah, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. Selanjutnya, Syarif Hidayatullah melihat neraka, dinding jalal, dan meniti Siratal Mustaqim. Akhirnya, ia tiba di langit ketujuh, dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia. Apalagi karena di dunia sudah ada wakilnya.
yakni para fakir, haji, kitab Al-Quran, puji-pujian, dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia. Akan tetapi, Syarif Hidayatullah berkeras tak mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad, terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayatullah, dan menganugerahkan jubah akbar. Syarif Hidayatullah diperintahkan agar pergi ke Tanah Jawa, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara dan menjaga syariat. Syarif Hidayatullah lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Masjid Sungsang di Ajrak, dan kembali ke Gunung Jati. Di sana, ia bertemu dengan bundanya yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul. Sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke Gua Dalam. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayatullah. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayatullah menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Akhirnya, atas petunjuk cincin marembut, ia mencegatnya di tengah jalan. Keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syekh Nurjati memberi nama Syarif Hidayatullah dengan nama Pangeran Charbon. Dan kelak jika sudah menjadi Sultan bergelar Sultan Jati Purba. Selesai mengutarakan pesan-pesannya, Syekh Nurjati lenyap dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati, melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan atau Syekh Siti Jenar, dan bergelar Sunan Sasmita. Dengan perantaraan cincin marembut, Syarif Hidayat melihat kemana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati. Seorang pendakwah yang dikenal gigih, dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati. Tokoh Wali Songo satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kasultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati sangat dikenal sebagai pahlawan. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada 1448 Masehi. Dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kasultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Sunan diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan, namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah. Namun Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas Syarif Hidayatullah waktu itu disebabkan kepemimpinannya yang dianggap adil dan bijaksana. Ia memiliki pengaruh yang besar saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Antara lain ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit, sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Kisah cinta Raden Syarif yang cukup populer yakni, pada saat ia bertemu dengan seorang putri Kaisar China, bernama Nyi Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan, yang berkaitan dengan kesaktian Sunan. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya berhasil dijawab dan dibuktikan kebenarannya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam melewati tantangan tersebut, akhirnya berujung pada pernikahan, dan menuntun putri Nyi Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Beliau juga telah berhasil mengislamkan ribuan prajurit perang, yang berada di bawah pimpinan Kaisar. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara, seperti pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan. Pada saat memperjuangkan Kasultanan Cirebon,
Ketangguhan yang dimilikinya, membuat banyak orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Perjuangan Syarif yang paling terkenal saat pendirian Kesultanan Banten beserta jatuhnya Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit, karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau memiliki peran besar untuk membimbing Pati Unus, yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuannya menyusun strategi perang, membuat pihak musuh mundur dalam peperangan. Metode dakwah Syarif Hidayatullah menjadi semakin halus dan ramah. Setelah ia pulang dari Mekah bersama putranya Maulana Hasanuddin, mereka berdua membantu setiap orang di wilayah Banten untuk memeluk Islam dengan sukarela. Perjuangan Syarif Hidayatullah bersama anaknya tetap berlanjut, hingga Portugis benar-benar mundur. Kemudian mereka juga berjasa atas peristiwa penyatuan Banten, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa yang menguasai Banten pada saat itu adalah Sunan Gunung Jati. Namun beliau menolaknya, dan memberitahukan bahwa anaknya lah yang layak menjadi Sultan. Maulana Hasanuddin pun diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552 oleh Sunan Gunung Jati. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegangkan ketika itu. Khususnya Pulau Jawa akan menerima nilai baru, yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Nilai tersebut dibawa oleh kedatangan Portugis, yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Portugis gagal mengambil alih Jawa, karena usaha dan perjuangan Sunan Gunung Jati beserta para murid, yang berada di bawah bimbingannya. Beliau menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dari para wali sebelumnya. Ia menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa, yang berasal dari etnis China. Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam, yang bisa diterima oleh warga etnis China. Namun beliau juga masih menggunakan metode, yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti, ketika ia mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi, sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat, "Ingsun titip tajuklar fakir miskin." Artinya, masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa malima atau moh lima seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya lima. Jadi arti dari moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran moh limo adalah: 1. Moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. 2. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. 3. Moh madon, tidak main perempuan. 4. Moh madat, tidak nyandu. 5. Moh maling, tidak mencuri. Keberhasilan dalam menyebarkan Islam. Beberapa penjelasan yang tertulis di atas telah memberikan informasi tentang banyaknya keberhasilan dan pencapaian yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, terutama dalam menyebarkan sekaligus mempertahankan Islam dari munculnya nilai baru yang dibawa Portugis. Sunan Gunung Jati mengalami masa yang berbeda dari sunan lainnya yang tercatat dalam Wali Songo. Beliau berada pada saat Nusantara sedang menghadapi kedatangan penjajah dari barat, sehingga upaya yang penting dilakukan tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga mempertahankannya. Selain berhasil mengislamkan ribuan orang, mengusir penjajah, menyatukan wilayah kekuasaan, dan sebagainya, Sunan Gunung Jati juga berhasil menyelesaikan sebuah perundingan yang amat menentukan beberapa waktu sebelum ia wafat. Hasil perundingan tersebut merupakan sistem pembagian kekuasaan.
dan berupa pemberian gelar beserta kehidupan para penghuni di dalam keratin. Rangkaian gamelan peninggalan Sunan Gunung Jati, hingga kini masih dirawat dan dilestarikan. Gamelan ini masih dimainkan oleh beberapa orang dari keratin, meskipun telah berusia ratusan tahun. Gamelan tersebut selalu dimainkan pada saat perayaan hari-hari besar Islam. Karomah Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Simak beberapa karomah Sunan Gunung Jati berikut ini. 1. Merubah pohon menjadi emas. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, sang Sunan malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas. Silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh sang Sunan berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa. Dan akhirnya, malah para perampok tersebut menjadi murid sang Sunan dan memeluk agama Islam. 2. Memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka sang Sunan memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam, tetap tinggal di istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam, dan tidak mau ditempatkan di alam gaib, maka ditempatkan di luar ibu kota Pakuan. Orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy, yang tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy sebagai penerus 40 pengawal istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy luar. 3. Dibantu bala tentara tikus. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara kerajaan Demak dalam melawan kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya. Membantu prajurit Demak berperang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang. Karena serangan dari bala tentara tikus ini, sangat membabi buta. 4. Selain itu, terdapat cerita mengenai karomah sang Sunan saat dia pergi ke negeri China untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang bernama Nanking pada tahun 1479. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif juga membuka pengobatan, sehingga konon banyak rakyat China yang sakit disembuhkannya. Namanya makin terkenal, hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu, karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang Kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tien seolah-olah hamil, dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya, hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya, yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tien, sang Kaisar pun ketawa terkekeh. Jawaban sang Sunan adalah putri Ong Tien sedang mengandung. Jelas saja Kaisar mencemoohnya. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang, lalu Honggi mengusir Syarif pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa Ong Tien memang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu, meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkannya, dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi sang putri.
Sayangnya, umur pernikahan tak lama. Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun. Makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan berumur sampai 120 tahun. Beliau diperkirakan wafat di pertengahan abad 15, sekitar tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di kompleks pemakaman seluas 5 hektar. Di Gunung Sembung terdapat kurang lebih 500 makam. Di lokasi ini, terdapat juga makam istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tien Nio, Nyi Ratu Rara Semanding. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat atau daerah Jawa lainnya. Khususnya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan para peziarah. Pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun pada perayaan Panjang Jimat. Komplek makam Sunan Gunung Jati terdapat 2 area bukit, yaitu Bukit Sembung dan Bukit Gunung Jati yang hanya berjarak ratusan meter.